Ya itu listrik kan. Aduh Kak. Pasti bisa. Oke, kembali lagi di channel Eri Wicaksana. Kali ini kembali ke sesi ngobrol santai bersama Mas Edi Adi ya. Ya Pak Mas, kabar selama ini? Alhamdulillah Mas, baik. Terus lama gak ngupload ini? Ini apa? Ini lama gak upload? Kalau upload sih sebenarnya masih upload, cuman udah saya sambil minum ya. Monggo. Cuman udah agak jarang ya. Soalnya kemarin itu kan puasa terus ada PSBB. Cuman bikin video berapa ya? Sama puasa kemarin cuman 2. Sebenarnya ASRI. Ya, sebenarnya ada 3, cuman ya seperti biasa lah ya, kan kita bikin konten kan nggak mesti semuanya berhasil gitu kan. Pasti ada aja yang salah, yang gagal. Kan lah Mas Adi ini lah wis pernah main ke GBK apa? GBK ya? GBT. Oh ya GBT ya sorry. GBT itu file apa Mas menurut sampean? Dan apa kayak ya apa? Kalau pertamanya ya, aku ke GBT itu nggak langsung main, nggak langsung, maksudnya nggak langsung ikut turun ke sirkuit ya. Aku ngelihat pertama itu kakakku dulu, aku diajak kakak kan. Ya kakak, kalau pas ngelihat itu rasanya kayak takut, kayak apa ya? Kayak belum berani ya? Ya motor itu ya takut jatuh lah, takut apalah. Pasti kan soalnya kan biayanya kan juga gede kan. Apalagi kalau keras gitu ya. Terus akhirnya yang kedua aku nyobain turun ke sirkuit itu. Soalnya menurutku setelah tak pikir-pikir itu kalau aku di jalan resikonya gede kan. Yeah. Ntar kalau jatuh juga ya pasti lebih bisa aja lebih hancur. Iya bisa lebih hancur juga. Kalau di sirkuit itu ya udah aman, ada ambulan, ya pokoknya udah semuanya udah Cuman aman. kesehatannya juga banyak gitu ya. Kalau jatuh juga enggak, insya Allah enggak ke apa ya, ketampanan, bahasa Indonesia. Oh iya. Enggak ketabrak sama. Oh ya pokoknya nggak ketabrak rider lain gitu ya. Ya, yang paling bahaya kan dari lawan arah kan kalau di jalan. Di sirkuit kan memang satu arah toh. Terus kalau feel-nya sih akhirnya setelah nyobain ya, jadi ketagihan. Pertama kali GBT itu pakai motor apa? Satria yang benar-benar masih apa ya, standar lah, ganti underbone biar bisa miring. Terus kalau yang pakai sing CBR ini baru main ke berapa? Kalau saya itu ketiga, turun ketiga. Jadi pertama itu Satria, kedua Satria. Soalnya yang pertama kan Satria aku belum nemu feel-nya. Terus yang kedua memperbaiki lagi Satria. Terus ya udah ngerasa cukup lah. Akhirnya pakai CBR ini. Pertama kali apa ke sirkuit GBT pakai CBR itu bedanya apa sama Satria? Kalau bedanya sih posisi riding udah jelas lebih beda ya, lebih enak CBR. Kayaknya dia kan emang motor sport, terus kalau cornering itu kan biasanya ngejepitnya di tangki tuh. Kalau Satria kan nggak ada tuh. Jadi kalau Satria itu agak apa ya, merucut lah. Agak, kalau kan engine brake kan harus cepet tuh. Kalau pakai Satria itu bisa maju gitu loh, badan maju, badannya maju. Kalau pakai CBR kan ada tangki, jadi bisa ketahan gitu bisa ya. ketahan, terus corneringnya lebih dapat. Terus ya kan motor kan emang udah tak bisa buat sirkuit ya. Maksudnya ya konsep sirkuit. Underbone udah tinggi, terus knalpot juga ya udah knalpot racing lah ya. Jadi kalau di sirkuit aman-aman aja. Nah terus ini Mas, kan lah belakangan ini tuh banyak teman-teman motor yang apa ya, kesannya kayak kurang puas sama kualitas mesinnya. Nah itu kan mereka pasti ngelakuin yang namanya per up. Nah menurut pandangan Mas Ade tentang teman-teman yang udah per up itu gimana ya? Oke, untuk per up ya, karena nggak puas sama mesin standar pabrik. Sebenarnya kalau aku sih nggak masalah ya. Soalnya kan kalau per up itu kan banyak ya, maksudnya per up itu tergantung per up berapa dulu, terus kebutuhannya apa. Mungkin kalau dia pengen lebih enak aja ya, pengen lebih enak, mungkin misalkan nih motornya 150 cc, mungkin per up buat harian mungkin bisa
paling 200 cc kan masih bisa buat harian kan? Masih nggak terlalu boros juga sih ya. Udah lumayan performa udah meningkat gitu. Kalau menurutku sih ya fine-fine aja sih, yang penting gimana ya? Kayak jangan disalahgunakan lah ya. Iya, soalnya kan percuma kalau kamu mau kenceng-kenceng di jalan, sebenarnya kenceng nggak apa-apa, cuman lihat kondisi, bukan kayak kenceng balapan di jalan gitu. Enggak, biasanya kalau orang-orang pengen memaksimalkan motornya itu biar dipakainya itu enggak kayak apa ya, kayak lebih enak gitu ya, kayak lebih kenceng, jadi dia menarik. ngegas dikit lebih dapat apa kencengnya, maksudnya nggak perlu motornya sampai ngotot banget. Oke. Terus kalau Mas Ade ini udah pernah ngebor up motor ini? Kalau bore up untuk motorku belum ya, cuman kalau Meningkatkan ini. kalau masku, aku kan deket banget tuh sama masku. Jadi di rumah itu ada 2 Satria ya, Satria F. Yang satu itu punya aku yang standar, yang satu itu punya masku. Dia itu udah bore up 200 cc, nggak tahu ya, kayaknya mau di-up lagi jadi 255 kayaknya. Aduh, kenceng. Dia itu emang motornya nggak dipakai di jalan ya, jadi benar-benar motornya itu Berberi khusus untuk sirkuit. ya udah lampu udah nggak ada, emang udah dibuka semua. Terus ban juga udah pakai ban slick. Kalau penasaran ya bisa langsung ke channel udah Ya langsung ke cari Mas Ade. ada motornya. Oke. Udah pernah ke review sama Mas Ade? Udah. Terus gini Mas, kan lah rata-rata teman-teman yang udah mengupgrade motornya itu mesti dia itu dimusuhin sama teman-temannya, soalnya kayak dia itu lebih banter daripada teman-temannya. Nah itu selain itu juga kan sebelum dia mengupgrade mesinnya itu mesti dia itu kayak dibully gitu, tapi setelah di-upgrade dia dimusuhin. Nah itu ya apa gitu Mas? Kalau menurutku sih ya mungkin temennya nggak suka sama orangnya aja sih. kalau ya ada aja juga kan kayak gitu. Mungkin apa ya, iri kali mungkin ya. Wah, iri. Soalnya nanti kalau di tongkrongan itu bakalan ini apa kepisah-pisah sendiri soalnya. Ya pasti sih. Terus bakalan yang motornya kayak gimana, yang temen nanya modelnya kayak gimana, itu pasti bakalan kepisah-pisah sendiri. Seleksi alam. Terus hukum alam memang seperti itu. Oke, lanjut nih. Nah terus kalau misalnya ada kayak orang ya Mas ya, itu nge-PM atau nge-PM atau ngedeskripsikan temennya itu kayaknya lebih mendeskripsikan ke spek motornya bukan ke spek temennya. Nah itu sakjane itu mereka itu berteman sama motornya apa orangnya itu. Jadi aku itu lihatnya kayak wah hari ini ku kayak ya apa ya, awakmu itu konco sampai wong gitu sampai motor ini itu ya wong Mas. Mungkin mereka lebih apa ya, biasanya yang kayak gitu itu kenalnya karena motor. Mereka kenalnya itu mungkin dari main motor atau apa ya ketemunya pokoknya di dunia otomotif lah, biasanya kayak gitu ya. Kalau temen kayak ketemu sekolah gitu kan kayaknya nggak mungkin deh deskripsinya kayak gitu. Pasti lebih ke sifat orangnya Ya mungkin cuman kayak bercanda menurutku ya. Mungkin kalau temen-temen ada pendapat lain boleh komentar. boleh lah. Terus ini ada misalnya ada teman ya, dia itu ngeposting VS gitu, terus VS itu ya ingin itu ya Mas seperti sama Saki gimana? Itu ya maaf aja ya. Cari sensasi sih kalau menurutku. Kalau emang misalkan ya, kalau emang balap di sirkuit terus bikin pamflet misalkan CBR VS Ninja gitu, misalkan terus mainnya di sirkuit terus jadi ya oke gitu kan, pasti banyak yang lihat juga, ya, banyak yang dukung juga kan. Contohnya kayak tahu sendiri kan kayak home keyboard, track itu kan dia kan pasti udah sekarang kan di sirkuit tuh main resmi terus kan ya. Sirkuit terus akhirnya kan banyak juga yang support gitu. Terus kalau VS terus nggak jadi, terus mainnya di jalan, itu kan juga membahayakan juga sih ya. Kalau menurutku sih ya cari sensasi aja gitu. Kalau emang
bener berani dan motornya mumpuni ya di sirkuit aja, lebih baik, lebih aman. Walaupun sedikit apa ya, ngeluarin uang buat sewa ya, tapi kan juga lebih aman juga. Tapi kan lebih puas. Ntar kan uang sewanya kan ada, kalau truk mungkin ada tanknya, udah jelas kelihatan kan waktumu untuk berapa. Jadi jelas gitu loh. Tapi kalau menurut pandanganku sih gitu itu ya gak apa-apa sih, suka-suka anaknya itu. Tapi kalau menurutku ya kayak mending kita riding biasa, lek ngajak kenceng ya ayo gitu loh. Iya, cuman maksudnya kan kalau apa ya, kayak VS gitu kan gak terlalu gimana gitu loh. Kalau menurutku ya, kalau Ya apa gitu. kalau riding ya benar katanya Mas Erik ya. Kalau Mending ngajak riding. kalau riding biasa, riding biasa terus biasa. Kalau pengen ngajak kenceng ya monggo ayo. tapi soalnya kan nggak mungkin kan pelan-pelan terus gitu. Iya. Kalau jalannya Kosong ya, pelan buat apa? kalau jalan kosong ya silakan. Tapi Oh. kan tahu batasan lah. Jalan aspalnya juga nggak Nggak sebagus sebagus sirkuit sirkuit. gitu kan. Ya kalau di jalan kosong ya nggak apa-apa. Gitu. Nggak mungkin ini kita pelan-pelan terus. Cuman ya harus tahu kondisi lah. Aspal juga nggak sebagus sirkuit. Nah, itu. Ntar kalau ada lubang juga kalau jatuh ya sakit sendiri gitu kan. Terus juga kalau di jalan kan ada perempatan lah, ada putar balik lah. Kadang-kadang juga ada sing lawan arus. Iya, Nah, itu itu. bahaya. Nah, Jadi ya boleh kencang tapi lihat kondisi. ya lihat kondisi juga. Jadi seperti itu. Rak. Terus kalau misal saran Mas Ade ya buat teman-teman yang suka yang kayak tadi yang PSVS-an terus yang suka menyalahgunakan motornya ketika setelah di bore up itu saran dan masukan mungkin. Oke, jawab bore up dulu ya. Kalau bore Oke. up kan tergantung orangnya gitu. Ada yang bore up enggak buat, maksudnya nggak buat balapan gitu, ada. Cuman pengen motornya lebih enak aja gitu kan. Ada buat touring biar lebih enak ada. Tapi kalau yang VS-an saranku sih ya, kalau kalian emang beneran kenceng dan beneran berani gitu kan, ke sirkuit aja. Mending main di sirkuit ya, lebih aman Ya juga. itu kan hobi kan ya apa ya, sebenarnya hobi kita sama sih, suka kenceng, kalau suka motor suka kenceng Pasti. tapi kalau di sirkuit kan kalian bisa lebih mengeksplor bakat kalian daripada kalian di jalan nggak tahu ntar ada apa, Nah, keselamatannya juga nggak terjamin gitu kan. ini juga. Ya di sirkuit sih ya ada kemungkinan crash juga, cuman kan Dan udah medis ya medisnya langsung cepet nanganin. Kalau di jalan kan juga ambulan juga agak lama gitu. Iya. Misal kayak gitu. Pasti. Ya, wis. Terus kayaknya kita tuh kurang asik kalau kita nggak jawab pertanyaan yang udah tak share di Instastory deh. Oke siap. Ayo kita jawab. Jadi anak 3 pertanyaan masih tadi malam. Pertama itu dari Mas Re Andika. Nah, dia itu nanya ada berapa lama Ade jomblo? Sekarang udah nggak jomblo masalahnya. Waduh. Maaf ya, maaf Sudah. aja. Ini temanku juga itu, Oke. anak CPR. Ya sama sih juga temen juga. Dia jago foto juga sih. Ya, Tapi sih fotografer guys. Silakan dicek. IG-nya. Terus selanjutnya dari Farel Rapip. Dia nanya pendapat tentang anak-anak yang masih suka arogan di jalan raya yang rame. Gimana? Kalau arogan di jalan, ya itu tadi sih kalau aku. Kalau bisa sih, Harus lihat situasi kondisi juga. iya. Soalnya kan biasanya ya bukan berarti aku apa ya, ngegolong-golongin ya. Biasanya yang arogan itu baru pakai motor, misalkan Oke, masuk ke dunia motor gitu. misalkan sebelumnya dia di 150, terus dia punya 250, biasanya itu awal-awal itu pasti arogan. Tapi lama-kelamaan ya tergantung orangnya juga sih. Tapi lama-kelamaan juga ya udah biasa-biasa aja. Pasti kayak udah bosen lah kan pengen nyantai biar Ya aman. jujur aja sih, karena kan aku juga nggak itu ya, nggak munafik ya. Aku dulu juga kayak gitu. Sama. Aku juga gitu. Pasti kalau dapat motor, terus motornya enak, performa bagus, asik di jalan itu pengennya kenceng Nah. terus. Tapi lama-lama ya, Oh, wis ya udahlah, bosen. ya dinikmatin aja lah. Nikmatin tok.
Terus pertanyaan selanjutnya dari Rafli Septian 18 ini juga pengguna CBR Mas ya. Dia nanya info modifikasi apa aja. Mungkin info modifikasi yang udah ada di CBR sampean mungkin. Kalau modifikasi sih banyak ya, tapi Kembali ke selera lagi ya. Sama itu apa sih konsep? Tergantung konsep kalian juga sih kalau menurutku. ya kalau konsepku, kalau aku kan lebih ke road race ya, nggak di CBR aja, di Satria sebenarnya dari dulu itu konsepku di road race. Jadi kalau misalkan konsep kalian di road race ya kalian ambil contoh di motor race-nya, kalian bisa lihat fotonya, terus kalian bisa contoh. Kalau motorku sih sebenarnya ya kayak gini ya, nggak ada spion. Sebenarnya kan motor ini kan jarang dipakai juga di jalan. Terus ya underbone tinggi gitu kan. Sebenarnya kalau underbone itu kenapa aku milih custom itu kan sebenarnya underbone-nya CBR 150 ya. Iya. Terus kasih bracket. Kenapa kok milih custom? Soalnya underbone-nya CBR 250 RR itu nggak ada yang tinggi kecuali B-Pro. Kaki motor itu nggak tinggi. Menurutku nggak tinggi, kurang tinggi. Kalau menurutku kurang tinggi. Kalau di aspal bisa jadi masih kena aspal. Kalau di sirkuit maksudnya. Iya. Sebenarnya kalau total habis underbone-nya aja sih hampir sama sih sama B-Pro. Akhirnya loh. Ujung-ujungnya juga sama. Iya hampir sama. Cuman kan kalau custom kan kita bisa Request. juga. request pengennya kayak gimana, terus posisinya itu seberapa. Oke. Mungkin pertanyaannya itu aja. Oke. Jadi terima kasih banyak udah mau ke sini Mas ya. Oke, sama-sama. Pagi-pagi Sharing. Ya. udah mau sharing berbagi ilmu tentang dunia permotoran. Jadi jangan lupa buat subscribe juga di channelnya Mas Ade ya. Nanti linknya Mas Ade juga ada di bio. Oke, terima kasih sudah dipromosi. Siap. Oke, kasih banyak Mas ya. Oke, Oke, salaman dulu gitu. Gak apa-apa ya, salaman. nggak apa-apa. Oke. Udah cuci tangan. Oke, seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.